Oke. Di sini kan chartnya teman-teman kelihatan ya. Kalau jangka pendek tadi saya barusan coba kulik-kulik dikit nih. Memang pergerakan IHSG itu kan aslinya tuh ranging ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu kan di sini agak ranging nih, di range harga 7.060 sampai 7.200, rangingnya itu di sini. Tapi kalau teman-teman coba tarik jangka panjang, itu ternyata agak unik nih market kita. Ternyata dia semenjak bulan Juli nih di sini, teman-teman bisa kelihatan ya. Di sini tuh pertengahan bulan Juli sampai sekarang ternyata pergerakan IHSG kita itu ada di uptrend channel. Ini bisa kita lihat dari pergerakan harganya. Dia itu selalu ada di atas angka EMA 20-nya. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat, nah di sini kalau saya coba lebarkan garisnya kan makin kelihatan jelas ya bahwa IHSG kita itu ternyata masih bergerak uptrend walaupun memang sudah di angka 7.200 ini memang agak susah ditembus ya. Tapi kalau saya lihat dari rata-rata trading harian, trading value-nya untuk IHSG kita itu udah lumayan tinggi, which is itu ada 15 triliun per harinya. Dan kalau kita coba perhatikan, memang kita nge-reflect ya di beberapa waktu bahkan sebelum COVID, bahkan angka 15 triliun itu bisa dikatakan angka yang cukup besar untuk trading value harian kita. Jadi memang sepertinya investor itu masih cukup sering trading ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan momen market kita yang misalkan kita lihat itu kan masih bergerak ranging, masih bergerak uptrend dari jangka menengahnya. Ya nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan mau beli trading aja, karena kita melihatnya potensinya itu masih ada. As long as market kita masih solid, belum ada ya walaupun berita negatif sudah mulai keluar, tapi sepertinya dari kemarin tuh sudah mulai di pricing in, seperti harga bahan bakar minyak yang subsidi BBM yang dinaikkan sama pemerintah itu kan udah dari 2 minggu terakhir. Ketika beritanya keluar pun di awal minggu ini ternyata marketnya masih naik nih di sini nih, gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya boleh ya, nanti akan saya coba bantu jawab. Pertama ada yang tanya RMKE sama SMMT. RMKE dulu ya. RMKE itu masih oke nih. Karena memang kalau kita lihat, aduh gambarnya terlalu ribet ya. Saya coba delete sebentar satu persatu biar teman-teman juga enak ngebacanya bareng saya ngebaca teknikalnya. Dimana RMKE itu ketika bulan Juli lah ya, bulan Juli Agustus saya beberapa kali mention juga RMKE pergerakannya memang masih bergerak uptrend, tapi ketika di akhir bulan Juli sampai awal-awal Agustus saya nggak begitu tertarik. Kenapa? Pergerakannya kan jangka pendek ini downtrend ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh downtrend, tapi dan sekarang pun juga masih bergerak ranging dari kemarin itu. Baru hari ini dia itu tiba-tiba break area resistnya di angka ini kan bisa dijadikan angka resisten ya, di angka 860 itu tiba-tiba hari ini jebret naik dengan volume beli juga tinggi, dan bahkan dia udah di atas angka EMA 20-nya yang garis warna hijau ini. Nah, kalau kita lihat apakah besok bisa naik lagi RMKE itu, kalau misalkan teman-teman coba lihat secara historisnya, ketika dia naik tinggi besokannya turun, ketika naik tinggi besokannya turun, naik tinggi turun, naik tinggi turun. Nah, dan turunnya pun ini pelan-pelan nih. Nah, teman-teman kalau misalkan nggak kekejar hari ini, misalkan telat beli nih, let's say teman-teman baru beli di harga 950 atau 960, hari ini kan tutupan 985 ya. Kalau misalkan telat beli besok, kalau ternyata ada pullback atau ada koreksi, lebih baik hati-hati. Kalau misalkan sempat untuk taking profit, lebih baik taking profit dulu. Karena kalau misalnya saya ngelihat dari historical harganya, bahkan yang jangka pendeknya pun teman-teman bisa lihat nih, ketika naik di sini turunnya tuh pelan, naik di sini turunnya pelan. Ini pun juga sama, turunnya tuh selalu pelan-pelan untuk RMKE, walaupun membentuk tangga ya. Nah, ini juga sama nih, naik turunnya pelan, ini naik turunnya pelan. Jadi maaf teman-teman. Jadi pergerakannya itu
naiknya itu untuk RMKI biasanya 1 hari, dan baliknya itu biasanya sampai ke bawah harga dia naik sebelumnya nih. Nah ini agak hati-hati nih, walaupun dia masih bergerak uptrend. Jadi enaknya kalau misalkan mau koleksi, saya pengen masuk nih teman-teman, berarti enaknya masuk ketika candlenya ini sudah di dekat-dekat garis MA20 yang warna hijau ini, baru boleh masuk. Kalau misalkan baru masuk sekarang, menurut saya udah terlambat gitu. Terus ada lagi yang tadi SMMT ya sekalian. Kalau SMMT dia memang pergerakan masih ranging ya, masih di range harga 745 sampai 900. Hari ini pun juga udah di harga premium ya, di angka 900. Tadi sempat tertinggi itu ya pas persis di angka 900, tapi turun, ditariknya turun. Menurut saya SMMT ini masih berpotensi bergerak melemah sampai ke 745. Itu untuk SMMT. Lalu Pegas, ada yang nanya Pegas, boleh. Wah, Pegas ini agak hati-hati nih. Kenapa saya bilang agak hati-hati? Dia, kalau saya coba gambarkan, dia udah 2 kali gagal nembus resisten. Kalau yang teman-teman suka baca pattern, ini tuh dia potensi ngebentuk double bottom nih di sini. Nah, kalau ditanya potensi turunnya tuh sampai ke berapa? Kalau Pegas, saya coba gambarkan aja ya. Asumsinya dari target double bottomnya, double top maksud saya. Double top itu dia potensi turun 8%. Kalau misalkan dia 8%-nya itu bukan dari harga sekarang ya. 8% itu kalau misalkan dia udah nyentuh 1805 yang merupakan area supportnya. Jadi kalau misalkan turun lagi dari 8% dari 1805 yang merupakan angka supportnya, itu bisa sampai ke Nah, bisa sampai ke sini nih. Bisa sampai ke 1645. Tapi walaupun sekarang masih belum terbentuk ya double topnya, karena kan dia itu baru konfirmasi double top kalau misalkan harganya udah di bawah 1805. Sedangkan hari ini kan masih ada di 1900. Jadi masih ada 100 poin lagi untuk dia bisa turun. Tapi kalau misalkan saya ngelihat pergerakannya sih memang harganya Pegas ini udah cukup premium ya. Walaupun secara uptrend dia masih ada di uptrend channel. Nah, teman-teman kalau misalkan mau akumulasi beli, kalau mau betting lebih baik di dekat 1805. Misalkan nanti 1810, tapi ingat kalau misalkan tutup di bawah 1805 harus berani cut loss, karena dia kalau misalkan udah nembus area 1805 dia bisa berpotensi turun bahkan sampai ke 1645. Itu tadi untuk Pegas. Lalu MDKA, Merdeka Copper, teman-teman lihat di sini dia kan harusnya dia ngebentuk triangle, tapi teman-teman harus tahu ya, triangle itu kan terjadi adalah biasanya karena adanya pembalikan arah. Nah, kalau kayak gini kan dia berarti nggak berbalik arah nih. Dia melanjutkan continuation, tapi saya sih juga nggak bisa bilang dia itu continuation. Jadi saya nggak bakal pakai patternnya untuk MDKA ini. Kalau misalkan jangka pendek, kita ngelihat dari jangka pendek memang pergerakan MDKA itu kan dia kan downtrend nih. Teman-teman bisa lihat, nah jangka pendeknya downtrend, tapi kalau kita lihat jangka panjangnya itu dia masih ngebentuk higher low. Ini kan low pertamanya nih, di sini dia ngebentuk higher low, di sini higher low lagi, dan sekarang nih ini harga low sekarang itu udah sama dengan harga low sebelumnya. Nah, ini mulai agak dihati-hati nih. Kenapa? Karena kalau misalkan patternnya seperti ini, jadi dia udah mulai agak gagal ngebentuk uptrend channelnya, karena dia sekali ngebentuk higher low. Di sini sih higher low, tapi ketika turun di sini kan berarti uptrend channelnya udah kebanting nih. Dan di sini jangka pendeknya udah mengalami penurunan. Nah, kita harus lihat nih interesting point-nya MDKA berarti ada di area-area sini nih, di bawah angka 4000. Hari ini kan tutupan MDKA itu di 4020. Kalau ternyata besok dia masih bergerak melemah di bawah dan tutupan di bawah angka 4000, nah itu dia berpotensi beneran turun. Tapi kalau ternyata dia bisa stabil di atas angka 4000,
Berarti dia masih ada potensi untuk bergerak naik gitu. Itu untuk MDKA. Raja. Wah, Raja itu laporan keuangan baru keluar ya. Kemarin saya minggu lalu saya blunder nih. Saya bilang Raja kayaknya bakal tidur lama, tapi ternyata ketika laporan keuangannya keluar, dia masih bergerak naik. Laporan keuangannya kan juga angkanya cukup bagus ya. Jadi ya teman-teman tahu sendiri lah, yang punya Raja itu kan suaminya Puan Maharani ya, ketua PDI. Jadi kita ngelihatnya memang saham ini itu ada kepentingan politik lah. Jadi agak susah memang kita analisisnya, karena memang mungkin berita yang keluar hari ini untuk Raja, untuk laporan keuangannya Raja itu bisa jadi. Tapi ya kalau misalkan kita murni melihat dari sisi teknikal, dia ada potensial upside. Tapi kalau misalkan saya mau beli lebih, mohon maaf teman-teman, maaf tadi sinyalnya agak error. Kita lanjut yang Raja ya. Secara teknikal dia cukup menarik untuk Raja ini. Karena kenapa saya bilang cukup menarik? Karena dia udah kembali di atas garis MA20-nya. Tapi kalau misalkan disuruh beli, saya masih belum berani dulu, karena dia masih baru 1-2 hari dia ngebentuk di atas angka MA20-nya. Jadi kalau misalkan ditanya mau belinya kapan, lebih baik saya tunggu kalau misalkan udah bergerak kayak gini. Karena misalkan udah telat 5 hari, 4 hari nggak apa-apa, as long as dia jauh dari MA20-nya, dia masih berpotensi naik. Nah, sekarang pun kalau misalkan lihat dari sini, lebih enak itu untuk Raja, lebih enak kalau teman-teman mau play safe, buy on breakout aja. Kalau misalkan dia bisa tembus di atas angka 1125. Nah ini kelihatan kan teman-teman di sini 1125-nya. Gitu, itu tadi untuk Raja. Nah, kirain ada tukang bakso. Udah malam nggak ada tukang bakso. Bank BNI. Wah, tumben ada yang tanya big caps nih. Kalau misalkan ngomongin sedikit fundamentalnya perbankan, yang paling bagus secara laporan keuangan di bulan ke-7 kemarin itu adalah Bank Mandiri ya. Bank BNI oke, Bank BRI oke, tapi ada plus minusnya lah. Kalau misalkan BRI untuk in term of penyaluran kreditnya agak kurang, sedangkan BNI untuk bottom line-nya earnings-nya agak kurang, tapi penyaluran kreditnya bagus. Nah, yang paling bagus itu adalah Bank Mandiri. Jadi penyaluran kreditnya oke, rasio-rasio perbankannya juga oke, earnings atau bottom line atau pendapatan si Bank Mandirinya tuh juga paling mendingan dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya. Tapi oke lah, kita ngelihat secara teknikalnya aja dulu untuk Bank BNI. BBNI, teman-teman kelihatan nggak sih di sini? Nah, gini aja ya, kelihatan semua ya. Oke, Bank BNI dia masih bergerak uptrend. Dia kemarin ketika deket-deket di garis ini tuh, saya coba bikin garis ini tuh bisa dijadikan angka supportnya nih di sini nih, 8275 atau 8 diskon lah 8250 gitu. 8250 bisa dijadikan area supportnya. Kalau misalkan tanya mau beli, nggak apa-apa beli sekarang, masuk sekarang, karena saya ngelihat dia berpotensi rebound. Kalau misalkan pergerakannya uptrend sini, saya lebih enak lihatnya itu garis MA20-nya saya jadikan sebagai sebagai cushion atau sebagai batas support yang ngikutin dari harga sahamnya gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat ya, dari Bollinger Band itu kan juga bisa dijadiin. Nah, ini dia udah di bawah angka. Kalau misalkan melihat Bollinger Band itu kan enak kalau misalkan teman-teman mau beli itu ketika dia udah mulai potensi bersinggungan di MA20-nya. Dan sekarang dia potensi bersinggungan. Kalau teman-teman mau masuk untuk Bank BNI, nggak apa-apa, target price-nya berapa. Kalau misalnya kita ngeliat dari historis, paling tinggi dia di angka 9.225. Bumi. Nah, Bumi itu saya udah nggak bisa ngeliat teknikalnya ya. Karena memang sky is the limit kalau Bumi ini. Karena memang pergerakan Bumi itu udah saya pikir udah nggak wajar, karena kebanyakan investor terutama retail trader itu udah mulai pada masuk, karena memang dari kemarin itu kayaknya dikasih sentimen apapun yang paling menarik itu adalah sektor batu bara. Mau banyak berita negatif tentang inflasi
atau misalkan perlambatan ekonomi, tapi angka batubara tetap tinggi. Dan dari sektor batubara yang diuntungkan adalah yang bisa ekspor ke luar negeri, terutama ke negara Eropa. Negara Eropa pasti butuh high CV atau batubara dengan kalori tinggi, di mana yang bisa memproduce batubara berkalori tinggi ini tadi adalah ITMG sama bumi. Nah, kalau misalkan kita lihat ITMG pergerakannya melempem, nggak lucu, sedangkan bumi dari sisi fundamental makronya aja udah bagus, apalagi dari dari emitennya sendiri yang dia dibilang berusaha untuk ngebayar utangnya. Nah, teman-teman untuk detailnya untuk bumi pasti bisalah cari di internet juga, kayaknya banyak artikel orang-orang yang ngebahas tentang bumi. Tapi saya ngelihat dari sisi teknikalnya aja dulu. Dari teknikalnya untuk bumi, dia itu walaupun kalau dilihat harganya udah tinggi belum. Yang menarik itu kita kalau udah kayak gini, kita itu cuman bisa ngelihat dari volumenya aja. Ketika bumi itu ke-create nih volumenya di angka-angka 100 itu kan merupakan interesting point-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh volumenya beli semua, nggak ada yang jual. Jadi orang asumsi ketika break 100 dia pasti bakal terbang tinggi. Oke, dia bakal naik. Kelihatan nih volume belinya yang warna hijau ya, itu makin tetap banyak, tapi makin kesini orang-orang jadi manfaatkan untuk trading jangka pendek. Nah, makin kesini mulai rata nih, satu hari hijau terus merah hijau merah hijau merah. Nah, ini kan hijau merah, kemarin hijau terus merah. Ya kemungkinan as long as dia di atas garis MA20-nya, garis yang warna hijau ini, dia masih solid bergerak uptrend. Tinggal pertanyaannya kalau misalkan mau masuknya di harga berapa. Nah, kalau misalkan ngikutin MA20-nya, nunggu dia rebound di MA20-nya kan agak lama nih. Dia MA20-nya sekarang ada di angka 160, sedangkan hari ini udah di atas angka 200. Kan kalau misalkan nunggu 40 angka kan agak jauh. Dan kalau misalkan kita lihat, dia nggak pernah mendekati MA20-nya. Dia pasti sebelum dekat MA20 rebound. Di sini rebound. Nah, sekarang mungkin ketika bumi nanti balik, ya let's say 190. Nah, itu teman-teman udah bisa manfaatkan untuk akumulasi beli. Tapi kalau misalkan teman-teman udah jual, udah masuk 150, terus jual di 170, mau masuk lagi, lebih baik trading jangka pendek aja, karena menurut saya bumi itu masih sangat-sangat atraktif. Kalau misalkan mau di hold ataupun di tradingin masih oke. Jadi ibaratnya misalkan teman-teman punya uang 100 juta bahkan 1 miliar pun, untuk kemungkinan nyangkutnya itu kecil. Kenapa? Karena secara volume bumi ini banyak yang tradingin. Jadi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman buang 1 miliar barang bumi di market, itu masih ada yang nampung. Beda sama saham-saham small mid caps yang memang secara volume itu nggak sebanyak itu. Misalkan teman-teman beli 50 juta aja bisa langsung ke katrol naik. Nah, ini bumi menurut saya secara volume masih sangat liquid. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang banyak untuk masuk ke bumi buat trading pun juga masih sangat menarik. Nah, tadi selain bumi ada yang nanya Adaro menurut saya juga sama. Grafiknya teman-teman lihat itu mirip loh. Ini kan Adaro nih. Nah, ini bumi sama-sama bergerak uptrend. Kenapa? Karena memang kondisi makronya itu masih menguntungkan sektor batu bara. Gitu. Dan Adaro pun kalau misalkan ditanya dibandingkan dengan perusahaan perusahaan batu bara yang lain, Adaro itu yang secara ESG yang paling bagus, secara kesehatan finansial paling oke, secara manajemen paling bagus. Sekarang kan teman-teman tahu Adaro punyanya Boy Thohir yang paling oke lah. Saya ini nggak ngomong bias ya, tapi ini memang berdasarkan track record beliau gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakan Adaro ini, apakah masih bisa berpotensi naik terus? Menurut saya masih bisa, bahkan sampai hari ini kan di 4020. Kalau ditanya ini naiknya bakal sampai ke berapa?